Bapak Ibu, kita akan mengerjakan post test assessment SD. Kita buka dulu Google. Ini. Kita ketik Merdeka Mengajar. Kita enter. Kita klik Merdeka Mengajar. Ini sudah tampil. Mulai terapkan kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar. Kita turunkan ini, kita cari pelatihan mandiri ini. Lihat pelatihan mandiri. Kita klik yang topik ini. Nah, kita cari yang asesmen ini. Asesmen SD paket A ada 3 modul. Kita klik di sini. Kita lihat yang modul 1 dulu. Ini kerjakan post test, memahami asesmen. Ini ya. Kita kerjakan post test. Mulai kerjakan post test. Ini ada 12 soal. Ini soal nomor 1. Asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk A. Sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap capaian pembelajaran. B. Melakukan penilaian akhir capaian pembelajaran murid. C. Mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya. D. Melakukan pengecekan minat. Ini jawabannya yang ini C. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu. 2. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. 3. Untuk mengetahui sejauh mana, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. 4. Untuk mengetahui nilai capaian belajar anak. 5. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan belajar setiap individu. 6. Untuk merencanakan pola pendampingan belajar yang perlu dilakukan. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 4 dan 6, D. 1 dan 5. Ini yang B. 2 dan 3. Selanjutnya, nomor 3. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? A. Murid mengerjakan proyek IPA, kemudian Pak Ian memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan. B. Murid mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi, kemudian Pak Ian memberikan umpan balik agar murid melakukan perbaikan.
C. Murid melakukan penilaian diri sendiri terkait penguasaannya terkait materi IPA, kemudian Pak Ian membaca hasil penilaian diri tersebut. D. Murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Kemudian murid saling memperbaiki dan melengkapi temuan mereka. Ini jawabannya yang D. Selanjutnya, soal nomor 4. Asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang telah berlangsung. A. Benar. B. Salah. B. Salah. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. 2. Dapat digunakan untuk memetakan perkembangan proses belajar murid. 3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru. 4. Dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri. Dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 5. Dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid pada akhir proses pembelajaran saja. Pernyataan yang tepat terkait fungsi asesmen adalah A. 1, 2, 5, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Ini nomor 5 yang B. Nah, ini 1, 3, dan 4. Selanjutnya, nomor 6. Dalam melakukan penilaian hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi murid. Berdasarkan prinsip penilaian, penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip titik-titik. A. Menyeluruh. B. Kesesuaian fungsi umpan balik. C. Adil. D. Sederhana informatif. Nah, ini yang menyeluruh. A. Nomor 7. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah A. Untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai kualitas pembelajar yang terjadi di sekolah. B. Menstimulus pola pikir kritis murid untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. C. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengecek hasil akhir pencapaian murid. D. Membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ini yang D. Nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah A. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran akan sama untuk semua guru dan semua murid. B. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid. C. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. D. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak berkaitan dengan aktivitas selama proses pembelajaran dan strategi asesmen yang akan dilakukan. Ini yang C. Selanjutnya, nomor 9. Pak Dence adalah seorang guru baru. Ia masih kesulitan untuk memahami kaitan antara capaian pembelajaran
dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Pak Dence menuliskan langkah-langkah agar dapat membantu ia memahami 1. Menelaah capaian pembelajaran. 2. Menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. 3. Melakukan asesmen. 4. Dari indikator asesmen diturunkan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 5. Menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator asesmen. 6. Mendiagnosis penguasaan murid dengan bantuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 7. Menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Langkah-langkah yang tepat dan sesuai urutannya adalah ini. A. 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7. B. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7. C. 1, 2, 3, 7, 5, 4, 6. D. 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7. Mana ini? Nih. Yang D. Sekarang selanjutnya nomor 10. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah A. Asesmen formatif. B. Asesmen sumatif. C. Asesmen diagnostik. D. Asesmen diri. Ya. C. Asesmen diagnostik. Selanjutnya, Bu Alda akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut, sebaiknya Bu Alda menggunakan instrumen asesmen titik-titik. A. Catatan anekdot. B. Rubrik. C. Tabel checklist. D. Lembar pengamatan. Ini yang rubrik B. Selanjutnya, nomor 12. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak, serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah A. Melakukan observasi mengenai perkembangan pengetahuan murid mengenai gaya dan gerak. B. Menggunakan tes tertulis pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman murid mengenai pemanfaatan gaya dan gerak. C. Melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. D. Melakukan tes presentasi mengenai jenis-jenis gaya. Ini yang C. Ini berarti sudah dikerjakan semua. Terus kita klik ini. Cek ulang jawaban. Kita klik. Ini sudah ada jawaban.